Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 41 ya. Kita terus melanjutkan pembacaan kita. Ya, kita akan melihat Yeremia pasal 41 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca ya. Yeremia pasal 41 ayat 1 sampai 4. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya semua pasal itu. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita bisa baca, Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitabnya ya. Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safwan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini bahwa Gedalia akhirnya mengalami kematian karena dibunuh oleh Ismail ya. Dikatakan Ismail bin Netanya bin Elisama. Ya, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja. Nah, sebenarnya sebelum pembunuhan ini terjadi, ada seorang yang sudah memperingatkan Gedalia supaya dia berhati-hati, dan kalau Gedalia izinkan, maka Yohanan bisa membunuh Ismail itu. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, pasal 40, kita lihat di sana, di ayat yang ke-13 dikatakan, pada suatu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Balis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Ayat 16, tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Nah, Gedalia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yohanan. Yohanan memperingatkan Gedalia, dan sebenarnya kematian ini bisa terhindar, artinya Gedalia akan bisa tetap hidup, akan tetap memimpin sebagai ya pemimpin yang diangkat oleh Raja Babel ya. Tetapi karena Gedalia tidak mempercayai apa yang dikatakan Yohanan, maka dia mengalami kematian. Di pasal 41 itu kita lihat akhirnya Gedalia dibunuh, dan juga orang-orang lain yang datang beribadah ya ke Bait Allah itu pun dibunuh oleh Ismail. Di ayat 5 dikatakan, datanglah orang-orang dari Sikem, tadi yang kita baca, lalu keluarlah, ayat 6, lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Nah, ini dia berpura-pura ya.
Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, pergilah kepada Gedalia bin Ahikam. Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Jadi satu kengerian ya, suatu pembantaian yang luar biasa oleh Ismail ini ya. Ya, Ismail membunuh baik Gedalia dan semua orang-orang yang dekat dengan Gedalia, ya, dan juga orang-orang yang tadi datang beribadah. Nah, kenapa kematian kengerian itu terjadi? Ya, kenapa sampai terjadi hal sedemikian? Itu disebabkan ketidakpercayaan Gedalia dengan apa yang dinasihatkan atau diingatkan oleh Yohanan. Ya, Yohanan tahu bahwa dikatakan tadi Raja Amun telah menyuruh Ismail bin Netanya tadi untuk membunuh Gedalia. Ya, tetapi peringatan itu diabaikan oleh Gedalia. Dia tidak percaya, bahkan dikatakan kamu berbicara tidak benar tentang Ismail. Kamu tidak benar, itu perkataanmu itu tidak mungkin terjadi. Nah, waktu Yohanan minta izin supaya ya Yohanan akan membunuh Ismail bin Netanya, ya ini sesuatu yang sebenarnya hal yang baik bagi Gedalia jika Gedalia percaya dengan apa yang dikatakan Yohanan. Tetapi Gedalia tidak percaya, apa yang bisa dilakukan oleh Yohanan? Ya tidak bisa, karena memang dia tidak diterima perkataan itu. Tetapi pada akhirnya kita melihat ya Gedalia pun dibunuh, orang-orang yang dekat dia dibunuh, kematian terjadi. Nah, hal ini kemudian diketahui oleh Yohanan. Nah, Yohanan tidak membiarkan Gedalia untuk kemudian menguasai mereka ya. Maka dikatakan di pasal 40 itu kemarin kita sudah baca. Nah, kenapa dia mau membunuh ya Ismail itu, Yohanan itu mau membunuh supaya Gedalia tetap memimpin, supaya bangsa itu tidak berserak-serak lagi. Nah, di 15 dikatakan pasal 40, kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mizpah, baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa. Jadi niat baik sebenarnya dari Yohanan supaya mempertahankan umat itu. Ini saja sisa yang masih tertinggal di Yerusalem yang tidak diangkut ke Babel. Ya, jadi Yohanan mau supaya ya Gedalia bisa memimpin terus dan bangsa itu tidak berserak lagi. Tetapi apa yang terjadi ya, karena Gedalia mengabaikan ya nasihat, peringatan daripada Yohanan, akhirnya Gedalia mengalami kematian. Jadi orang yang tidak mendengarkan nasihat atau peringatan itu akan membahayakan diri sendiri. Jadi ini satu pelajaran penting bahwa perlu memiliki kepekaan ya untuk mendengarkan saran, nasihat, petunjuk dari orang lain. Nah, apalagi orang itu betul mengetahui peristiwa itu akan terjadi. Misalnya ya Yohanan tadi sudah tahu bahwa Raja Amun yang memerintahkan Ismail untuk mau membunuh Gedalia bin Ahikam tadi. Ya dia sudah tahu, mestinya Gedalia menyelidiki. Kalau itu benar, tolong perhatikan, tolong lihat kembali. Tetapi kalau memang benar-benar itu usaha untuk membunuh saya, sudah eksekusi saja dia, selesaikan saja dia. Mestinya begitu. Tetapi Gedalia berkata, yang kamu katakan itu tidak benar. Tentang Ismail, kata Gedalia kepada Yohanan, dan akhirnya kematianlah yang dialami oleh Gedalia. Ya memang kita lihat di sini waktu kedatangan Gedalia, kedatangan Ismail bin Netanya bin Elisama bersama keturunan Raja berkunjung seperti baik saja. Ya, karena Gedalia menerima dia dengan baik. Ya, menerima dengan dia dengan baik, kan dikatakan
Mohon maaf Pak Pendeta, masih di unmute. Salam, Pak Pendeta masih di unmute itunya Pak. Peka dengan situasi, ya secara khusus kepada Ismail. Dia terlalu merasa bahwa Ismail itu baik kepada dia. Ya, Ismail ini baik, maka disambut dengan baik dan bahkan dikatakan makan bersama-sama, makan roti. Ya, coba Bapak Ibu bisa bayangkan kita lagi makan bersama. Ya, ini seringkali terjadi ya. Ya udah kita makan bareng, jalan bareng, baik-baik. Ternyata dia menyimpan sesuatu yang hendak mencelakakan diri kita. Ini berbahaya sekali ya. Jadi kita perlu waspada. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menolong kita. Pertama, mari dengarkanlah, ya perhatikanlah ketika ada orang menasihati kita ya. Jangan langsung mengabaikan, tapi coba pelajari, selidiki lebih dalam apakah yang dikatakan oleh sahabat kita, oleh teman atau orang yang peduli dengan kita itu adalah benar. Jadi kalau kita tahu itu benar, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Dan yang kedua, miliki kepekaan termasuk dengan orang-orang yang kita pikir baik, kita pikir sahabat, kita pikir teman, ya kita pikir dia orang yang dekat dengan kita. Tetap waspada, ya waspada, miliki kepekaan itu. Dan orang-orang yang tadinya dekat dengan kita bisa saja ternyata dia orang yang akan mencelakakan hidup kita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari terus kita berjalan dalam kebenaran, yang terutama semuanya adalah kita andalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa.